Happy Sunday. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh anugerahnya dan kuasa Injil Yesus Kristus. Amin, saudara. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam, saya rindu kita bersama-sama untuk merenungkan pertanyaan katekismus reformasi di minggu yang ke-26. Apalagi yang ditebus oleh kematian Kristus. Kematian Kristus adalah permulaan dari penebusan dan pembaruan seluruh dunia ciptaan yang rusak, ketika Dia dengan penuh kuasa mengarahkan segala sesuatu bagi kemuliaannya dan kebaikan dunia. Sama-sama kita baca Kolose 1, 19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mengenal Injil dengan sungguh-sungguh, ketika kita mengenal Kristus, saya percaya hal ini membuat kita semakin kagum, takjub dan hormat akan Dia. Karena Injil membuat kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang layak untuk menerima hukuman kekal. Namun Allah begitu mengasihi kita. Oleh karena itu Bapa mengutus putranya sendiri, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menerima keselamatan dan kita menerima penebusan melalui karya salib Kristus. Dan melalui karya salib Kristus kita juga mendapatkan sebuah pengharapan akan masa depan. Pengharapan masa depan ini berbicara tentang kepastian keselamatan. Akan tetapi yang perlu kita ingat dan renungkan pada hari ini adalah Tuhan tidak hanya menebus kita, tapi Dia ingin supaya kita meninggalkan cara hidup kita yang sia-sia. Amin. Dia rindu supaya kita menghidupi identitas baru, yaitu manusia baru yang telah Dia berikan bagi kita. Dia ingin supaya kita tidak hidup menurut kehendak dan memuaskan diri kita sendiri. Kita perlu ingat, karena ketika kita ditebus, hidup kita bukanlah milik kita lagi, melainkan hidup kita adalah milik Kristus yang sudah membayar, menyelamatkannya dengan harga yang begitu mahal, yaitu dengan darahnya sendiri, saudara. Amin. Karena kita perlu ingat bahwa kita sebagai orang percaya, kita juga memiliki tugas ketika kita hidup di dunia ini. Kita menjadi duta-duta kerajaan Allah, di mana kita menjadi agen-agen yang membawa terang Injil kepada dunia yang gelap ini. Dan kita menjadi garam yang membawa dampak baik dimanapun kita berada melalui kuasa Injil Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya kita hanya menimbun anugerah itu untuk diri kita sendiri, tetapi pada hari ini kita diingatkan, kita juga perlu menyalurkan anugerah itu kepada dunia, pada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Biarlah hari ini kita tidak menyia-nyiakan anugerah yang telah kita terima, melainkan melalui anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Ini menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Allah, memberikan hidup ini supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Mari saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Anda boleh mengambil waktu untuk merenungkan katekismus ini. Kita datang di hadapannya dan kita boleh bertobat. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami hanya hidup bagi diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kami hanya memuaskan diri kami sendiri Tuhan.
tapi kami mengucap syukur. Anugerah-Mu begitu besar. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak pernah menyia-nyiakan anugerah yang telah Kau berikan. Kami percaya anugerah-Mu mengejar kami, menyelamatkan kami, dan memampukan kami untuk hidup bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami hari lepas hari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.